AI semakin canggih, tapi ada 3 hal yang harus diwaspadai dari perkembangan AI ini. Pernah dengar nggak kalimat teknologi is a useful servant but a dangerous master? Atau teknologi adalah pelayan yang berguna tetapi tuan yang berbahaya? Kalimat itu diucapkan oleh Christian Lutz-Lang, diplomat sekaligus peraih Nobel Perdamaian. Kalimat itu merujuk ke teknologi secara keseluruhan. Tapi berhubung sekarang zaman AI, kayaknya ya ada benarnya juga nggak sih? Coba kita pikir-pikir. Akhir-akhir ini kita sering dengar berita soal pekerjaan yang hilang karena AI. Atau mungkin nemu banyak konten video AI yang hasilnya mulus banget sampai bikin kita saling debat sama netizen lain perkara videonya ini asli atau enggak. Di sisi lain, kita personally pakai AI buat bantu kerjaan, bantu kita belajar, bahkan sekedar minta ide buat masak. Jadinya kita mungkin dilema mau nolak AI karena takut digantiin, tapi kita sendiri juga udah bergantung sama AI setiap harinya. Sebenarnya pakai AI itu tentunya nggak selalu buruk, kecuali AI slop ya. Dan faktanya, kalau teknologi semakin berkembang, kita nggak mungkin nolak teknologi itu terus-terusan. Pada akhirnya, kita yang bakal ketinggalan. Yang bisa kita lakukan adalah merangkulnya dengan bijak, supaya AI bisa jadi useful servant, aka pelayan yang berguna, bukan sebaliknya, dangerous master atau tuan yang berbahaya. That's why di sini Mbak mau berbagi insight terkait hal-hal yang perlu kita waspadai di zaman serba AI ini. Oke, kita langsung aja nih. Yang pertama, ada bias dalam AI. Sejak ChatGPT dan kawan-kawannya muncul, seberapa sering kamu nyari sesuatu di Google? Jujur nih Mbak Em, sekarang Niki lebih suka langsung nanya ke AI, soalnya lebih ringkas nih. Nah, sebagian besar orang saat ini lebih sering langsung nanya ke AI karena dianggap jauh lebih pintar dari search engine biasa. Bisa ngasih jawaban yang exactly kita mau. Mulai dari hal sepele kayak resep makanan, bantu ngerjain tugas, kerjaan, bahkan nih sampai jadi tempat curhat. Soalnya AI itu kayaknya netral dan gak bakal ngejudge kita gitu. Masalahnya, banyak dari kita yang belum sadar kalau AI itu rawan bias. AI itu belajar dari data. Data-data itu dibuat sama manusia yang masing-masing punya jalan pikiran, prasangka, kebiasaan, dan ketidakobjektifannya sendiri-sendiri. Dari situ bias AI datang. Contoh yang paling kita temuin nih, kamu ngerasa nggak kalau feed sosmed kamu tuh selalu diisi sama hal-hal yang kamu suka, termasuk orang-orang yang kayaknya satu frekuensi sama kamu? Itu hasil algoritma. Internet termasuk sosmed saat ini udah pakai AI sebagai base algoritmanya. AI ini mempelajari apa yang disukai, ditonton, dan dicari oleh masing-masing pengguna. Makanya yang muncul di feed kamu tuh hampir selalu pas. Efeknya, tanpa sadar, kita hanya terekspos oleh satu bagian dan satu sudut pandang aja. Itu contoh besar dari bias yang dihasilkan sama AI. Nah, kalau untuk contoh yang lebih personal dan paling perlu kita waspadai itu pas lagi penggunaan AI untuk chat. Maka ya ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan kawan-kawannya. Terutama kalau kita tuh tipikal yang suka terima beres aja. Kita harus sadar kalau AI itu bisa ngasih jawaban yang keliru. Karena kebanyakan AI itu cenderung ngasih jawaban yang nyenengin penggunanya. Fenomena ini disebut psychophancy. Dan ini lagi jadi PR besar buat para pengembang AI. Jadi gini, dalam proses pengembangan AI, jawaban AI itu dinilai benar berdasarkan feedback pengguna yang menyukainya. Masalahnya, manusia suka dengan jawaban yang memihak dan sesuai prinsip serta kepercayaan mereka. Yang mana ini juga bias nih. Karena itu, AI belajar buat setuju dan jarang menentang penggunanya. Karena itu juga, kita juga selalu dianjurkan buat cek ulang di sumber terpercaya tiap kali nanya ke AI. Dan karena itu, di beberapa AI selalu ada peringatan dari developer. Kalau AI itu bisa aja ngasih jawaban yang keliru, ya kan? Dan ada juga beberapa orang yang menggunakan AI buat curhat tentang masalah pribadi berdasarkan satu sudut pandang aja. Kayak, siapa nih yang gini? Nih, saya Mbak Em. Ya, sebenarnya nggak masalah sih. Tapi kita harus selalu ingat kalau AI itu cenderung menyetujui persepsi kita. Bahkan, kalau sebenarnya tuh problemnya ada di cara kita ngeliat masalah itu. Emang sih, rasanya tuh kita kayak disupport penuh sama AI. Tapi, ini justru yang bisa jadi jebakannya. Soalnya AI tuh cuma tahu versi yang kita ceritakan. Dia nggak bisa memahami sudut pandang pihak lain terlibat. Apalagi ngasih diagnosa dan saran psikologis sebagaimananya psikolog profesional asli. Bukan berarti kita harus berhenti pakai AI. AI tetap berguna sebagai asisten kerja atau buat eksplorasi perspektif baru. Tapi selalu ingat, AI itu nggak selalu benar. Jangan hanya langsung terima jadi hasil pertama dikasih sama AI. Kritisin, minta sumbernya, dan kalau bisa, tantang si AI buat selalu ngasih alasan di setiap jawabannya. Yang kedua, ketergantungan berlebihan pada AI. Sejak kemunculan AI,
semuanya jadi serba gampang. Pokoknya ya dikit-dikit di AI-in aja. Tanpa sadar, kita tuh justru yang diem-diem ini kena bahaya AI. Soalnya AI emang ngebantu banget dan efektif banget. Secara alami, otak kita emang bakal selalu nyari jalan paling gampang kalau ada. Dan ini kita udah lakukan jauh sebelum AI muncul. Hitung pakai kalkulator, navigasi pakai GPS. Tapi kalau kita selalu bergantung ke AI nih, apalagi secara sembrono, ada konsekuensi yang harus kita tanggung tanpa kita sadari. Critical thinking, creativity, and problem solving itu bakal jadi melemah. Bayangin aja, kalau kita terbiasa langsung nanya ke AI tanpa berusaha mikir sendiri dulu, lama-lama otak kita jadi jarang kelatih buat bergulat dengan masalah. Kalau suatu ketika AI ngasih jawaban yang keliru, kita mungkin nggak karena kita ya udah terima jawabannya hasil jadi dari AI aja. AI emang bisa ngasih kita ide dalam hitungan detik. Tapi kalau tiap mau mulai sesuatu kita langsung minta ide ke AI, kemampuan otak buat ngehasilin ide itu bakalan berkurang. Dan yang perlu kita ingat, meskipun kita ngerasa ide AI itu kayak wah banget and out of the box, AI itu belajar dari data yang udah ada. Jadi, sebenarnya ide dari AI itu tetap cuma sampai rata-rata lah. Ide the best, paling orisinal tetap lahir dari kepala manusia. Selain itu, ketergantungan sama AI bisa bikin koneksi kita sesama manusia tuh merenggang. Terutama kalau kita tuh sering pakai AI buat hal pribadi, termasuk curhat. Selain beresiko ngasih feedback yang bias dan gak objektif, AI juga bisa bikin kita tuh kesulitan maintain hubungan dengan orang sekitar kita. Karena kita terlalu rely ke AI. Di saat sebenarnya kita masih butuh tempat cerita yang punya empati dan bisa melihat dari sudut pandang orang lain, which is ya manusia. Emang sih kadang gak enak kalau orang lain tuh ternyata punya sudut pandang lain dari yang kita rasain. Tapi justru itu yang kita butuhin, feedback yang jujur dan objektif. Dan itu merupakan sesuatu yang AI nggak bisa sepenuhnya lakuin. Last but not least yang ketiga, keamanan dan penyalahgunaan AI. AI itu nggak cuma bantu orang baik buat ngerjain pekerjaannya, tapi juga ngebantu orang dengan niat jahat buat melancarkan aksinya dengan lebih cepat, lebih gampang, dan lebih meyakinkan. Bayangin kalau ada orang yang tahu nama panjang kamu, pekerjaan kamu sekarang, dan yang dulu, sampai juga detail kehidupan kamu. Atau kamu nemuin website investasi palsu yang tampilannya profesional kayak perusahaan sungguhan. Contoh lain nih, ada AI yang bisa niru suara orang asli. Dan ini udah ada kasusnya di luar negeri. Jadi nih, ada orang yang dapat telepon dari bosnya. Literally suaranya tuh persis sama bosnya, terus gaya bicaranya juga natural aja. Bosnya ini minta orang yang ditelepon ini transfer uang karena saat itu ada hal yang urgent. Nomornya beda, tapi karena suaranya ini meyakinkan kayak suara bosnya, si orang ini percaya karena ikutan panik. Ternyata penipu yang namanya jadi bosnya ini udah cloning suara asli bos dari sampel audio yang tersedia. Prinsip penipuan berbasis AI nyiptain ilusi yang benar-benar nyata dan sulit dibedakan. Supaya targetnya tuh nggak bisa mikir jernih dan ikutan panik karena dibuat sedemikian rupa kayak kondisi nyata. Ironisnya lagi, penipuan berbasis AI itu bisa menjebak dua korban sekaligus. Pertama, target yang berhasil masuk perangkatnya, dan kedua, orang yang identitas dan datanya dicuri nih buat dijadikan sampel penipuan tanpa mereka tahu. Contoh lainnya itu romance scam dengan wajarin identitas orang lain. Salah satunya juga dengan deepfake. Suara orang di-cloning buat nipu keluarga atau orang terdekat, persis kayak kasus bosnya tadi. Even identitasnya juga bisa dipakai buat bikin akun pinjol yang bisa nembus verifikasi. That's why juga di era yang dengan AI ini, kita tuh dihimbau buat selalu hati-hati dalam nge-share dan upload foto, suara, nama, dan juga detail hidup di internet. Karena semuanya bisa dikompilasi dan dipelajari sama AI buat tujuan yang nggak baik. Makin banyak data pribadi yang tersebar dan jejak digital kita tertinggal, makin besar celah yang bisa dieksploitasi. Penipu bisa dengan mudah dapetin data sampai detail persis hidup kamu nih kayak apa. Siapa orang-orang penting di hidup kamu, sampai ke titik-titik yang bisa bikin kamu rentan secara emosional. So ya, kamu harus lebih selektif dengan segala hal yang kamu bagikan ke publik, terutama hal-hal yang sifatnya personal, atau yang sangat-sangat personal nih. Gak cuman pas pakai AI aja, tapi internet secara keseluruhan. Oke, jadi itu 3 hal yang wajib kamu waspadai di zaman penuh AI. Ingat ya, yang pertama itu, kalau AI itu bisa bikin kamu tuh jadi bias dalam AI. Yang kedua, ada ketergantungan yang berlebihan dalam AI. Dan yang ketiga, keamanan dan penyalahgunaan AI. Jadi, pinter-pinter lah ya, pakai internet ini, pakai AI itu seperti apa. Kalau kamu misalnya ada insight lainnya kamu mau share, atau ada topik lainnya yang pengen dibahas,
Share di kolom komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!